Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Fajar. Mudah-mudahan panjenengan sehat semua, nggih. Kita hari ini belajar matematika agar kita semakin tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, statistika ini adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang kita lakukan. Kalau statistik ya itu adalah kumpulan data bilangan maupun non bilangan yang disusun dalam tabel dan diagram yang menggambarkan atau menuliskan suatu masalah. Misalkan di dalam kimia misalkan ya, ada bahan yang berbahaya dan bahan yang tidak berbahaya. Nah ini contoh non bilangan. Kalau di dunia listrik ada konduktor, isolator, apakah bahan ini termasuk konduktor, apakah termasuk isolator, ini adalah non bilangan. Kalau bilangan ya 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, datum ini adalah informasi yang dikumpulkan, yang diperoleh dari suatu pengamatan. Ya, bentuk jamaknya adalah data. Jadi data itu adalah kumpulan dari datum-datum. Data itu ada data kualitatif, ya, yaitu data yang berupa bilangan. Ya. Nah, misalkan 1, 2 kan bilangan. Data kuantitatif itu dibagi menjadi 2, data caca, data yang diperoleh dengan cara menghitung, atau juga ada yang kedua adalah data ukuran atau data kontinu yang diperoleh dengan cara mengukur. Kemudian data yang non bilangan itu adalah data kualitatif. Misalkan tadi mutu barang jelek, baik, ya, atau misalkan tadi ada isolator, konduktor, semikonduktor, atau warna hitam, biru, kuning itu adalah data kualitatif. Tinggi, rendah, nah, ini data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu berupa angka. Nah, sekarang kita bisa mengetahui ada populasi dan sampel. Populasi itu apa? Populasi itu keseluruhan objek yang akan diteliti. Ya, jadi populasi itu keseluruhan. Ya, kalau sampel itu adalah wakil dari sebagian populasi yang mencerminkan sifat populasi itu. Misalkan di kelas ya ada berjumlah 40 siswa, itu adalah populasi. Kita ambil 5 siswa, itu sampelnya. Ya, atau di SMK Muhammadiyah ada sekitar kurang lebih 1.700 siswa, ya, maka kita bisa memilih 100 siswanya sebagai sampel, sebagai perwakilan. Ya, jadi sampel itu perwakilan dari populasi. Nah, bagaimana cara kita mengulang data? Cara mengulang kita itu data bisa melakukan wawancara atau angket, ya, kita bisa sepakat angket, terus sekarang bisa online angket, kemudian pengamatan dan tes. Di saya misalkan memberikan tes ke panjenengan seberapa besar kemampuan dalam mengerjakan matematika. Nah, diagram itu ada beberapa penyajian diagram. Ada diagram lingkaran, ada diagram garis, dan ada diagram batang. Tentunya panjenengan semua sudah banyak di di kantor-kantor pemerintahan maupun di kantor-kantor swasta disediakan banyak ya, ataupun di internet banyak sekali diagram. Ya. Secara garis besar ada 3 ini. Contoh misalkan ada jenis olahraga bulu tangkis, sepak bola, voli, basket, tenis meja. Maka kita bisa sajikan dalam bentuk diagram batang. Loh ini 25 ini adalah yang menyukai bulu tangkis itu ada 25 siswa. Maka kita bisa lihat di sini bulu tangkis itu disimbolkan PT ada sekitar 25 orang. Ya.
Kemudian sepak bola ada 60 orang. Ya, ini gambarnya angka ini mohon maaf agak terlalu ini ya pendek. Nah, jadi ini bisa lihat di sini bulu tangkis ini sebenarnya ini 50 kan dia ya. 50. Nah, kemudian sepak bola kita bisa lihat data di sini sepak bola itu ada 70 ya, kemudian ada voli ada 60 siswa ya. Kemudian basket ya, basket ada 50 ya. Di sini lebih dari 60 kalau di sini ya. Mohon maaf diagramnya ini berbeda angkanya. Ya, tapi kita bisa tahu diagram ini menunjukkan banyak siswa yang menyukai ya di tiap-tiap olahraga. Nah, diagram garis ini jadi titik-titik ini misalkan tadi bulu tangkis ada 50 orang. Nah, ini kasih titik di sini ya. 50 orang, kemudian sepak bola 70 orang, nah dikasih titik 70 orang, kemudian voli ada 60 orang, basket ya ada 60 orang lebih ya, kemudian ada tenis meja ada 45 tadi ya. Kemudian ditarik garis antara, nah ditarik garis ya, bulu tangkis sepak bola tarik garis, sepak bola ke voli tarik garis ya, ditarik garis dihubungkan titik-titik ini. Nah, inilah diagram garis. Jadi penghubungan antara titik-titik yang telah kita tentukan berdasarkan jumlah siswa yang menyukai olahraga, tiap olahraga. Nah, diagram lingkaran ini juga unik juga kalau kita buat ya. Kita tahu lingkaran itu kan ada 360 derajat ya, memiliki sudut 360 derajat. Maka kita bisa menghitung berapa derajat di tiap, nah ini ya, kita berapa derajat di tiap-tiap olahraga yang kita bidik ini. Nah, tenis meja ternyata 36 derajat. Kok bisa Pak 36 derajat? Ini caranya adalah tenis meja itu kan kita lihat di 220 ya, 20 orang yang suka dibagi 200 ini dari mana? Dari keseluruhan data. Jadi di sana di yang saya sebutkan tadi di total keseluruhan siswa 25 tambah 60 tambah 45 tambah 50 tambah 20 itu adalah jumlahnya berapa? 200 siswa ya. Oleh karena itu tenis meja berapa? 20, sudutnya berapa? 20 dibagi 200 dikali 360 derajat. Begitu juga dengan basket. Berarti 50 berapa derajat? Berarti 50 dibagi 200 dikali 360 derajat. Bola voli 45 dibagi 200 dikali 360 derajat. Begitu juga sepak bola 60 dibagi 200 kali 360 derajat. Bulu tangkis 25 dibagi 200 dikali 360 derajat. Itu sudut-sudut yang dalam diagram lingkaran yang nanti kita buat. Kalau persennya gimana? Persennya mudah. Tadi kalau sudut itu dikali 360 derajat, kalau persentase itu dikali 100%. Jadi misalkan 25, bulu tangkis ini berapa persen yang suka? Berarti 25 dikali 25 dibagi 200 dikali 100%. Sepak bola 60 bagi 200 dikali 100%. Bola voli 45 bagi 200 kali 100%. Basket juga seperti itu. Nah, jadi kalau ingin persentasenya tinggal dikali 100%. Nah, ini ya. Ini 100%. Jadi kali 100%. Kalau ingin sudut 360 derajat. Nah, ini ya. 60 per 200 dikali 360. Kalau ingin tahu persennya 60 per 200 kali 100%. Jadi 200-nya tahu ya, 200-nya dari jumlah siswa. Ya. Nah, ini adalah diagram lingkaran. Biasanya kita kalau ingin menyukai diagram lingkaran ya, lebih tergambar. Nah, ini yang paling banyak berarti adalah yang suka sepak bola dengan
persentase 30% dan sudut 108 derajat. Data tunggal ya, data tunggal ini adalah data bilangan-bilangan yang mempunyai satuan yang sama seperti sentimeter atau orang atau tahun. Satuannya satu saja. Ya, misalkan tinggi badannya panjenengan itu satuannya adalah senti, maka senti saja. Ya. Misalkan ada Budi ya, tingginya 160 cm. Kemudian Anton 160 cm. Itu data tunggal tinggi ya. Kalau misalkan datanya majemuk, nah ini bukan hanya tinggi tapi juga misalkan berat ya, 2 kilo, 3 kilo. Misalkan beratnya Budi itu adalah 60 kilo. Nah, itu. Jadi tinggi plus berat kayak gitu, itu berarti data majemuk. Kalau nilai tunggal adalah tinggi ya tinggi, orang ya orang, tahun ya tahun. Nah, seperti ini nilainya X, X1, X2, X3, Xn. Frekuensi ini banyaknya ya, banyaknya yang memiliki nilai X1. F2 itu banyaknya yang memiliki nilai X2. Nah, di dalam statistik itu ada mean dan modus. Mean itu rata-rata. Jadi jangan bingung rata-rata ya. Kalau kita hitung rata-rata kan X ya, X bar ya. Ini bar ini garis ya. Bar itu adalah jumlah X ya dibagi N. N itu adalah jumlah datanya. Itu untuk rata-rata ya. Kemudian kalau misalkan dijadi dalam bentuk tabel distribusi ya seperti ini tabelnya itu, maka X ya bar atau rata-rata, X bar itu X rata-rata sama dengan jumlah F dikali X. Jadi ini F1 kali X1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 dikali F3 dan seterusnya dibagi jumlah frekuensi. Nah, jadi, misalkan ya di sini ada 7, 6, 8, 9, 6, ya, 7, 5, 8. Nah, ini adalah data ya yang kita bisa hitung rata-ratanya. Nah, dengan apa? Kita jumlah ini semua. X bar atau X rata-rata, X bar ini simbol rata-rata ya. X bar sama dengan jumlah X, ya, jumlah X-nya 5 tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 8, tambah 8, tambah 9. Dibagi jumlah bilangannya ada 10. Ya. Sama dengan 60. Nah, ini kalau misalkan berupa tabel distribusi ini, tidak bisa tidak usah bingung ya panjenengan, ini mudah. Jadi nilai 1 ini ada 2, nilai 2 itu ada 3, nilai 3 itu ada 4, nilai 4 ada 1 ya. Misalkan kalau saya urut, misalkan saya buat disajikan dalam bentuk baris seperti ini, maka 1,1, 2,2,2. Jadi 3-nya ada 4, tadi 3,3, 3,3. 4 ada 1, berarti 4. Ini kalau memperhemat ya, biar efisien dibuat seperti ini. Nah, meannya adalah 1 ditambah 1 dikali 2, jadi X nilainya X ini dikali frekuensinya. 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah 4 kali 1 dibagi jumlah frekuensinya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah dengan 2,4. Udah kan ya? Nah, modus ini, sekarang modus itu adalah dicatat yang warna hitam ini ya, yang tebal, cetak tebal ini, nilai yang paling muncul ya.
Dan nilai yang sering muncul. Nah, kalau misalkan nilainya itu yang muncul itu jumlahnya banyak, maka disebut biromodus atau multimodus. Nah, sekarang kita lihat di sini yang paling banyak yang mana, ya? 7, 7-nya ada 3, 6-nya ada 2, 9-nya ada 1. Maka yang sering muncul adalah nilai 7 modusnya. Median dan kuartil. Median itu adalah nilai tengah. Ya, jika ganjil, banyaknya bilangannya itu ganjil, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, ya, 1,2, 3, 4, 5, maka mediannya pasti di tengah. Jumlahnya bilangnya tadi apa? Berapa? 5 kan ya? Berarti 5 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 5 tambah 1 itu 6. 6 tambah 2, 3. Berarti angka ketiga. Angka ketiga apa? 3. Ya. Jadi kita bisa menentukan dari median ini dari angkanya ini berapa? Angka keberapa? Dengan cara N tambah 1 dibagi 2. Bagaimana kalau genap? Misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka ini. Nilai mediannya mana? Pasti nilai mediannya adalah di tengah ada 2. Apa itu? 3 sama 4. Ya. Maka mediannya bisa dengan K sama dengan N dibagi 2. N-nya kan 6 tadi. 6 dibagi 2, 3. Jadi 3 ditambah XK plus 1. Berarti hanya tadi kan 3 ditambah 1, X4. X4 itu berarti 4. Ya. Jadi 3 ditambah 4, 7 dibagi 2, tadi 3,5. Ya. Contoh di sini. Jadi berapa ini nilai medianya, nilai tengahnya, maka harus kita urut dulu. Ya. Nilai tengah itu harus kita urut dulu. Nah, setelah diurut, maka kita tahu N-nya jumlahnya berapa di sini. Ternyata N-nya ada 16. Coba 1, ya, ada 5, 1, 6 itu 1, 6 lagi 2, 3, 4. Nah, nilainya yang ada di sini bilangannya ada 16. Berarti K-nya kan genap ya dia. Genap berarti K-nya itu sama dengan N dibagi 2. N itu berapa? N-nya kan 16. Berarti dibagi 2. Dibagi 2 itu berarti 8. Rumus median kalau untuk genap SK, SK-nya itu adalah X ke-8, bilangan ke-8. Berapa? Ke-8 coba dihitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 7. Ya, ya, angka ke-7. Kemudian 8 ditambah 1, 9. Berarti kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini juga nilainya adalah 7. Maka X8 kan nilainya 7. X9 juga 7. Berarti 7 ditambah 7 dibagi 2. Nah, seperti ini ya. Berarti 7 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 7. Ini medianya itu adalah 7. Bagaimana kalau kuartil? Kuartil ini ya ada kuartil itu dibagi 3. Ya, ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ya. Kuartil kalau median kan kita bagi 2. Ya. Kalau kuartil ada kuartil 3 berarti kita bagi 3. Ada yang bagian atas, bawah, tengah. Ya. Kalau yang tengah adalah 1/4 N. Kalau kuartil atas itu 3/4 N. Kalau datanya itu adalah genap, maka rumus kuartilnya adalah X, ya, suku X ya, suku X suku ke berapa? Berarti 1/4 ditambah N ditambah 2. Kalau ganjil X 1/4 kali N ditambah 1. Ini sukunya ya, nyari sukunya. X2, X setengah dikali N tambah 1. Kuartil 3, X 3/4
kali N tambah 2. Kalau ganjil X 3/4, ya kalau ganjil ini 3/4, N ditambah 1. Jika kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga diratakan, maka menjadi rataan 3. Rataan 3 ini ya. Jadi rata-rata ya, diratakan berarti 1/4 Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Nah, contoh misalkan ada nilai 18, 19, 25, 23, 23, 20. Ya, yang pertama, ingat ya, yang pertama adalah diurutkan dulu. Urutkan di sini. Oh, 18 yang paling rendah 18, 19, 20, 22, 23, 23, 25. Nah, data diurutkan menjadi 18, 19, 19, 20, 23, 23, 25. Nah, banyak datanya berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka N-nya adalah 8. Nah, berdasarkan rumus yang di tabel ini ya di tabel ini, maka X1 itu apa? X sama dengan X 1/4 N ditambah 1. N ini jumlah datanya. Berarti jumlah datanya adalah 8. Jadi 1/4 dikali 8 tambah 2 apa? 10. 8 tambah 2. Nah, 1/4 kan ini 8 menjadi X 2,5 ya. Coba dia di sini datanya kan genap ya. Datanya genap, maka menggunakan yang ini. Kalau ganjil menggunakannya ini ya. Nah, data ke 2,5 itu adalah 19 ditambah 19 dibagi 2. 2,5 itu datanya berarti di sini. Ya. Nah, ya. 2,5 dari mana? Ya, kita lihat 5, ya, 8 tambah 2, 10 kan ya. 10 bagi 4, 10 bagi 4 itu adalah kita sederhanakan menjadi 5/2. 5/2 itu berapa? 2,5. Karena nilainya ada di tengah ini, berarti bagi 2, 19 tambah 19 dibagi 2 sama dengan 19. Nah, I2, jadi setengah N ditambah 1. N-nya tadi 8, berarti 8 tambah 1, 9. 9 bagi 2, 9/2 ya. 9/2 itu sama dengan 4,5. Nah, 4,5 berarti kan data di mana? 1, 2, 3, 4. Setengah. Berarti di sini. Ya, di sini data itu. Di antara 20 sama 22. Berarti 20 ditambah 22 dibagi 2 sama dengan 21. X3. X3 adalah X 3/4 N ditambah 2. N-nya tadi 8, 8 tambah 2 adalah 10. 3 kali 10, 30. 30 bagi 4. Ya, berarti 34 itu kita bisa sederhanakan menjadi 14, 15/2. Ya, 15/2 itu adalah 7,5. Berarti 7-nya kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini di antara 23 dan 25. Caranya 23 ditambah 25 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, paham ya di sini ya? Kuartil. Jadi dibagi 3. Nah, untuk menentukan kuartil apabila banyaknya datanya besar bisa digunakan teknik interpolasi yang letak kuartilnya harus diurutkan terlebih dahulu kecil maupun besar. Jadi Q1 pada urutan ini 1/4 N+1, Q2 setengah N+1, Q3 pada urutan 3/4 N+1. N itu adalah jumlah datanya, jadi jangan lupakan. Nah,
Banyak data 18, jadi N-nya 18. Maka letak Q1, nah Q1 seperempat N ditambah 1. Ya. Maka seperempat dikali 18 tambah 1 sama dengan 4. Ya. Ya, 18 tambah 1 berapa? 19 bagi 4, ya 4,75. Maka Q1 terletak di antara 4, data 4 dan data ke-5. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Jadi antara 50 dan 53. Ya. Jadi Q1 bisa S4 ditambah 0,75 dikali X5 dengan X1 sama dengan 50 ditambah 0,75 kurung 53 dikurangi 50 sama dengan 52,25. Ya, 0,75 dari mana? Ini ya, 4,75 dikurangi 4 sama dengan 0,75. Begitu juga dengan ini. Kan 9, selisihnya 0,5, berarti saya taruh sini 0,5. Paham ya sini ya? Ini juga 14,25. 0,25. Jadi 0,25 X14 suku 14 ditambah 0,25 dikali X15 dikurangi X14. Jadi diperoleh Q1 52,25, Q2 63 dan Q3 70,7 hasilnya. Nah, ini untuk mengetahui kuartil 1, kuartil 2. Semoga panjenengan bisa ya mudah dan latihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.